Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa dipimpin oleh Mu'az. Oke, sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk semuanya. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Kelas 5, mana suaranya? Iya, iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Ini semuanya hadir ya. Oke. Sekarang tahu gak kalian kalau dengan cara kita berpikir seperti komputer, kita itu bisa menggambar wajah hanya dari angka perkalian. Kalian tahu gak? Enggak. Nah, untuk itu sekarang kita akan belajar ya, bagaimana sih caranya untuk membuatnya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional melalui kegiatan perkalian bilangan bulat. Oke. Nah, kalian bisa gak membuat gambar ekspresi wajah seperti ini dengan hanya mengandalkan soal perkalian? Bisa gak? Enggak. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Oke. Nah, yang pertama itu langkahnya kita menyelesaikan soal perkaliannya
kita menghubungkan ke bagian wajah. Bagian wajah ada apa aja? Ada mata, terus hidung, terus mulut. Nah, setelah itu kita menggambar emojinya. Ada emoji itu ada apa aja? Ada senyum, terus marah, sedih. Nah, itu merupakan langkah-langkahnya. Sebelumnya kalian pernah mendengar gak berpikir komputasional? Enggak, belum ya? Nah, jadi sekarang kita akan belajar. Berpikir komputasional itu berarti kalian memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi kalian itu berpikirnya seperti komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Jadi berpikir komputasional itu kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, ini adalah prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa ini? Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pemecahan masalah. Jadi dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil dan mudah diselesaikan. Contohnya dalam penerapannya, kita itu tidak langsung melihat keseluruhan gambarnya, tapi kita itu memecahkan menjadi pekerjaan yang mudah. Yang pertama yaitu hitung dulu soal perkaliannya. Lalu yang kedua, menentukan hasilnya masuk ke dalam kategori warna mana. Misalnya dari angka 0 sampai angka 25 itu warnanya merah. Berarti misalkan kalau ada perkalian 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3? Nah, berarti 6 itu tergolong pada warna merah. Seperti itu. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini mengidentifikasi pola muncul dalam data atau informasi. Misalnya pola warna yang berulang. Misalnya ini 5 dikali 2 atau 2 kali 5 itu hasilnya berapa? 10. Nah, 10 ini termasuk dalam kategori warna putih. Lalu pola bentuk dari hasil pewarnaan. Misalnya bintang mata muncul karena warna tertentu terkumpul membentuk lingkaran. Misalnya warna hitam untuk pola bintang matanya. Jadi, langsung pola hasil perkalian juga mulai dikenali sebagai 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Atau 6 kali 5 sama dengan 30, 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi itu merupakan pembuatan komutatif perkalian. Nah, yang ketiga ini apa ini? Abstraksi. Abstraksi ini yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu untuk fokus pada inti masalahnya. Jadi kalian itu tidak perlu fokus pada cerita atau konteks soalnya, tapi langsung pada operasi hitungnya, ya. Terus hanya nilai hasil perkalian yang penting untuk menentukan warna. Jadi tidak perlu memperhatikan konteks-konteks soal yang lain. Terus yang ketiga itu bentuk akhir emoji tidak diberitahukan dari awalnya. Jadi hasil dari proses pengisian data penting. Nah, terus yang terakhir prinsipnya yaitu algoritmik. Algoritmik ini yaitu menyusun langkah-langkah berurutan dan logis untuk menyelesaikan tugas atau mencapai solusinya. Nah, penerapannya itu yaitu kalian mengikuti algoritma sederhana. Contohnya, baca soal perkalian pada kotak. Jadi pada kotaknya dibaca
label. Sekarang, nah ini contohnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini di pola 0 sampai 10 warna putih, misalnya kayak gini ya. Terus sekarang kita mengerjakan LHPD dulu ya. Ibu bagi dulu kelompok. Untuk ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Sekarang silakan kalian kerjakan. Diwarnai kayak yang tadi Ibu bilang ya. Sok mulai. Boleh bekerja sama temennya. Ya. Sok. Ya sok. Diwarnai dulu. Jadi ininya diwarnai 14. 14 dari 5 sampai 20 ya. 5. Yang 5 termasuk ke dalam kategori warna. Ya sok. Jangan ya bareng-bareng ya. Sok. Kerja sama ya. Sok. Diwarnai. Jadi itunya dihitung dulu. Situ. Jadi kalian ini misalkan 11 kali 7 berapa? 7 berarti termasuk kategori warna apa? Iya, berarti warnanya putih kayak gitu ya. Ya boleh. Ya, siapa? Itu kali sekalian jumlahnya 10 kali 4 berapa? Iya, 40 berarti warnanya iya, diwarnain kuning. Kuning berarti hitung ya, sok.
di gambar apa? Hah? Apa? Gambar emoji itu emoji apa? Yang lagi bahagia. Oke, sekarang kalian apa tantangannya saat membuat itu? Terus langkah-langkahnya gimana sih kalian membuat itu? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh kembali ke tempat. Oke, jadi gambar tadi ada yang menjadi emoji apa itu teh? Lagi bahagia. Nah, sekarang kalian udah tahu kan cara berpikir komputasional itu gimana? Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, tepuk semangat. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis dalam menyelesaikan masalah dengan mengandalkan 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi dan yang kelima algoritmik. Nah, dan manfaatnya yaitu membantu siswa berpikir logis, sistematis dan runtut, terus memudahkan siswa menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang sederhana dan terstruktur, meningkatkan kemampuan matematika, numerasi dan pemecahan masalah, lalu menyiapkan siswa